Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan hati kita boleh tenteram. Damai sejahtera Kristus hendaklah bersama dengan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan buat kita ini adalah begitu luhur sekali. Pengajaran yang begitu indah. Dan saya pikir inilah pengajaran yang sesungguhnya. Iman kekristenan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Dan ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Kalau kita mengatakan kita pengikut Kristus, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus ini. Saya tidak mau mengatakan kepada kita ini mudah untuk dilakukan. Justru sebaliknya, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi bukan berarti ini tidak bisa untuk dilakukan. Asal kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita tinggal dengan Tuhan dan Roh Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Roh Allah itu sendiri yang akan memampukan kita untuk memaafkan, untuk berlaku tetap baik, untuk tetap tersenyum sekalipun kita dicahati, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun kita mengalami penderitaan. Dan kalaupun kita harus menderita karenanya dan kita kecewa pun, kita harus menyampaikan itu kepada Bapa, Sang Hakim itu. Kita tidak punya hak untuk membalaskan sakit hati. Ini luar biasa pengajaran ini kepada kita. Kita tidak punya hak untuk diri kita untuk menuntut balas. Untuk memperoleh hak kita dihargai. Bukan berarti saudara-saudara menjadi orang Kristen kita harus diperlakukan dengan baik. Bukan berarti menjadi orang Kristen kita tidak berhak untuk mendapatkan hak kita sebagai manusia yang mempunyai hak asasi manusia. Apalagi zaman sekarang ini saudara-saudara, sekarang paling getol sekali berbicara tentang hak asasi manusia. Semua orang boleh menuntut dan memperjuangkan hak asasinya. Orang berkata dia bisa berhak, dia punya hak untuk berkata-kata, dia punya hak untuk berekspresi. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti ketika kita berhak untuk menyampaikan kata-kata, berhak untuk berkata-kata atau berserikat atau bahkan demonstrasi, berarti kita berhak untuk melakukan apapun. Tidak. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita tidak punya hak untuk menghina orang lain. Kita tidak punya hak untuk memaki-maki orang lain. Kita tidak punya hak saudara-saudara untuk memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Sama seperti kita memiliki hak supaya kita dihargai, supaya kita dihormati, supaya kita mendapatkan keadilan. Demikian juga kita harus memperlakukan orang dengan adil dan sebaik-baiknya. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, siapa tahu kalau kita mengalami pergumulan, mengalami ketidakadilan, kita tidak punya hak untuk membalasnya. Iman kita yang mengatakan itu, bukan berbicara soal hukum dan hak asasi manusia. Iman kita, biarlah kita menyerahkan itu kepada Tuhan yang menjadi hakim bagi orang-orang yang menjahati kita. Kita sendiri tidak punya hak dan dilarang untuk melakukan pembalasan. Sebab apa? Kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka apa bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen? Apa bedanya orang yang percaya kepada Kristus yang sudah menerima kasih Kristus terlebih dulu dengan orang-orang yang tidak menerima kasih Kristus itu terlebih dulu?
Apa bedanya? Sama saja berarti kita orang jahat. Sekalipun kadang-kadang ada bahasa yang mungkin bisa membuat kita menjadi gundah atau menjadi goyah. Misalnya, betapa bodohnya orang Kristen ini. Diperlakukan dengan tidak baik pun dia tidak bisa marah. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, bisakah kita marah? Bisa. Tetapi apakah kita harus marah? Tidak. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Apakah kita harus bisa membalaskan sakit hati kita? Bisa. Tetapi haruskah kita melakukan pembalasan itu? Tidak. Nah, disitulah keunggulannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membalaskan sakit hati kita, maka dia juga akan menjadi sakit hati karena kita juga. Sehingga dia membenci kita dan berupaya untuk membalas dendam kepada kita. Dan demikianlah seterusnya. Ketika sakit hati dibalaskan dengan sakit hati, ketika kekecewaan dibalaskan dengan kekecewaan, ketika kemarahan dibalaskan dengan kemarahan, maka terus menerus itu akan berulang-ulang dan tidak akan pernah berhenti. Sebagai orang Kristen, justru kita terpanggil untuk menyelamatkan orang supaya dia jangan jatuh ke dalam kejahatan. Ini yang dikatakan oleh Kristus. Bahkan kita bersuka cita, saudara-saudara, kita terpanggil dengan rasa sadar untuk melakukan apa? Melakukan kebaikan sekalipun kita harus menderita karenanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia, saudara-saudara, buat kita dengan kesadaran dari Allah ketika kita seharusnya membalas tapi kita bukan membalas. Seharusnya kita mencaci maki tetapi tidak harus mencaci maki karena dia sudah mencaci maki kita. Tetapi merupakan satu anugerah buat kita ketika kita dicaci maki, dihina, bahkan diperlakukan dengan tidak baik, tapi justru kita membalaskannya dengan yang baik sehingga dia sadar dan boleh diselamatkan. Bukankah anugerah, saudara-saudara, kalau Tuhan boleh memakai kita menjadi alatnya, menjadi orangnya, menjadi agennya untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sudah terpatri dalam hidup kita sehingga orang boleh sadar dari kejahatannya. Itu satu penghormatan yang luar biasa yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersuka cita di tengah-tengah mungkin ketidakadilan, di tengah-tengah mungkin caci maki kepada kita, difitnah, dihina, dibully, bahkan kita harus menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita. Andaikan Kristus membalas caci maki kita, caci maki orang-orang jahat itu, maka kita sendiri tidaklah ikut dibebaskan. Karena apa? Ketika Yesus membalaskannya itu, maka itu tidak merupakan penebusan jadinya. Tapi justru karena dia merelakan dirinya untuk menanggung penderitaan itu, maka di situ kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu kita juga harus melakukan hal yang seperti ini kepada orang. Tetap semangat, tetap bergembira, sekalipun kita mengalami ketidakadilan, kekecewaan. Hai orang-orang yang menderita karena Kristus, kuatlah, teguhlah, menanglah. Sebentar lagi Tuhan akan memberikan surganya kepada kita. Dia akan menyambut kita di dalam surga yang dia sudah sediakan kepada kita. Bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang menang, orang yang tenang, orang yang tentram, sekalipun dia mengalami banyak pergumulan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau diingatkan oleh firman-Mu. Begitu indahnya firman-Mu. Mengingatkan kami untuk tidak membalaskan sakit hati kami. Tidak membalaskan kekecewaan kami. Karena kami tidak punya hak untuk melakukan itu. Karena Kristus. Dan ini pelajaran yang sangat-sangat berharga. Sering sekali kami kecewa, kesal, geram, mau marah. Bahkan mau membalaskan, memukul orang lain. Karena sakit hati yang mereka lakukan kepada kami. Karena itu Tuhan menangkan kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami. Terima kasih Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah tetap orang yang memiliki kasih di tengah-tengah penderitaan yang selalu kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.